warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar anak-anak ibu semua, siswa-siswi SMK Negeri 3 Mandau? Perkenalkan, nama ibu adalah Ayu Kurniati. Di sini kita akan belajar mengenai IPAS. Apa itu IPAS? IPAS adalah proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi di sini adalah gabungan antara pembelajaran IPA dan sosial. Nah, kita akan untuk pertama kali ini kita akan belajar mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Tapi sebelum belajar, kita ice breaking dulu yuk sebentar. Oke, ngapain ya kira-kira? Ice breakingnya gini aja. Kita jawab-jawaban aja ya. Ibu mau tanya sama kalian, kalau gajah terbang nampak apanya? Ayo yang bisa jawab. Apa? Belalainya? Nggak salah. Hah? Perutnya? Memang benar, perut gajah itu besar, tapi bukan perutnya. Menurut Ipin Upin, kalau gajah terbang itu nampak bohongnya, karena gajah nggak bisa terbang, saudara-saudara. Anda tertipu. Oke, kita bisa mulai belajar ya. Oke, kita akan belajar mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Mungkin kalian udah pernah belajar nih di SMP. Kita hanya mengulas kembali. Nanti di akhir pembelajaran ini diharapkan kalian membuat proyek ekosistem di lingkungan kalian. Jadi kalian bisa membuat ekosistem, menganalisis masalah yang terjadi dan mencari solusi dari ekosistem yang telah kalian buat. Itu tujuan generalnya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai lingkungan, faktor yang ada di lingkungan, dan juga menganalisis masalah interaksi yang terjadi pada lingkungan tersebut. Bisa kita mulai materinya. Simak materinya bersama-sama. Hari ini kita akan belajar mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan apa itu makhluk hidup dan lingkungan. Kemudian kalian dapat mendeskripsikan komponen dari lingkungan. Dan yang ketiga adalah kalian dapat mendeskripsikan interaksi yang terjadi pada lingkungan. Oke, lingkungan ini secara bahasa adalah sesuatu di luar atau faktor yang di luar yang mempengaruhi makhluk hidup. Atau kalau bahasa sederhana bisa kita sebut lingkungan adalah bagian di luar makhluk hidup. Seluruh yang ada di luar makhluk hidup disebut sebagai lingkungan. Udara, tanah itu adalah lingkungan. Begitu juga dengan pohon-pohon. Oke, lingkungan secara umum terdiri dari dua komponen. Ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Komponen biotik dari kata bio artinya makhluk hidup, berarti komponen yang tersusun dari makhluk hidup. Sementara komponen abiotik terdiri dari kata abio, berarti adalah komponen yang tersusun dari makhluk tak hidup. Bukan makhluk kasat mata, tapi adalah benda-benda yang mati. Nah, komponen biotik yang menempati sebuah daerah ini disebut sebagai habitat. Misalnya sungai, berarti sungai adalah habitat dari ikan-ikan yang hidup di sungai. Nah, komponen biotik ini terdiri dari produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Ingat, dia dapat membuat makanannya sendiri. Siapakah yang makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri? Yaitu tumbuh-tumbuhan, atau kalau di lautan itu ada yang disebut sebagai plankton. Mereka dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian ada konsumen. Konsumen ini adalah pemakai atau pengguna. Menggunakan siapa? Menggunakan produsen sebagai bahan makanannya untuk kelangsungan hidupnya. Siapakah yang termasuk ke dalam konsumen? Yang termasuk ke dalam konsumen ini contohnya misalnya adalah manusia. Nah, di mana manusia ini akan memakan produsen untuk kelangsungan hidupnya. Ingat ya, manusia itu bukan produsen tapi konsumen. Kemudian komponen yang ketiga yaitu pengurai. Pengurai ini terdiri dari dekomposer dan detritivor. Bedanya adalah kalau dekomposer ini adalah makhluk hidup yang menguraikan zat-zat sisa, sementara detritivor ini adalah makhluk hidup pemakan remah. Contohnya misalnya remah-remah kayu ya, sisa kayu yang bagian kecil-kecil itu dimakan oleh hewan-hewan yang disebut sebagai detritivor. Makanya kalau
kayu sudah lapuk tidak ada, dia bukan hilang tapi dimakan oleh makhluk hidup yang disebut sebagai detritivore ini. Nah, ketiga komponen ini akan membentuk sebuah rantai makanan, di mana rantai makanan itu adalah peristiwa memakan yang terjadi pada satu lingkungan. Rantai makanan ini akan menentukan aliran energi yang terjadi pada lingkungan dan daur materi yang terjadi pada lingkungan tersebut. Daur materi ini berupa daur biogeokimia. Apa itu daur biogeokimia? Yaitu daur penguraian makhluk hidup menjadi zat-zat kimia sesuai dengan asalnya, yaitu karbon, hidrogen, dan lain sebagainya. Kemudian rantai makanan ini juga akan membentuk suatu yang lebih besar yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan ini adalah kumpulan dari rantai makanan yang tergabung satu sama lain membentuk suatu daerah yang lebih besar. Seperti sudah dibahas di sebelumnya bahwa lingkungan itu terdiri dari dua komponen. Ada komponen yang terdiri dari makhluk hidup atau kita sebut sebagai komponen biotik, dan ada komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup, bukan makhluk kasat mata ya, tapi benda mati atau yang disebut sebagai komponen abiotik. Nah, komponen biotik yang menempati suatu tempat itu disebut sebagai habitat dari komponen tersebut. Misalnya sungai itu adalah habitat untuk ikan-ikan yang ada di sungai. Kemudian komponen biotik ini juga terdiri atas produsen. Produsen itu adalah komponen yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Ingat, dia dapat membuat makanannya sendiri. Siapakah yang termasuk ke dalam produsen ini? Yang termasuk ke dalam produsen ini misalnya adalah tumbuhan. Kenapa tumbuhan ini masuk ke dalam produsen? Karena dia dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian yang kedua ada konsumen. Konsumen ini pengguna atau pemakai. Contohnya misalnya manusia. Nah, manusia itu bukan produsen, tapi manusia itu adalah konsumen karena dia menggunakan atau memakai dari makhluk hidup yang lain untuk kelangsungan hidupnya. Nah, konsumen ini terdiri atas karnivora. Karnivora ini adalah makhluk hidup pemakan daging. Sementara ada lagi yang disebut sebagai herbivora. Herbivora ini adalah makhluk hidup pemakan tumbuhan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan omnivora. Omnivora itu adalah makhluk hidup pemakan tumbuhan dan juga dia bisa makan daging. Nah, kalian di posisi yang mana? Karnivora, herbivora, atau omnivora? Nah, kemudian komponen yang ketiga dari biotik ada yang disebut sebagai pengurai. Pengurai ini terdiri dari decomposer dan detritivore. Apa sih bedanya? Nah, kalau decomposer itu adalah yang menguraikan zat-zat zat renik atau yang sudah mati. Misalnya kalau ada hewan itu biasanya tidak berapa lama dia akan berubah membusuk, kemudian menjadi bangkai, kemudian hilang tak berbekas. Kemanakah dia? Nah, ini bukan dibawa lari, bukan, tapi dia diuraikan oleh organisme zat renik atau yang disebut sebagai decomposer. Sementara kalau detritivore itu adalah pemakan remah-remah, misalnya remah kayu atau remah dari kayak kayu kecil-kecil gitu. Nah, itu namanya disebut sebagai detritivore. Kemudian komponen abiotik ini terdiri adalah komponen yang mendukung komponen biotik. Kemudian saling terjadi interaksi atau saling membutuhkan. Nah, komponen abiotik ini terdiri atas yang pertama suhu. Sebelumnya, komponen abiotik ini akan mempengaruhi seperti apa komponen biotiknya. Misalnya nih, di gurun dia kan panas tuh, akan berbeda komponen abiotiknya dengan yang di hutan. Nah, kalau di hutan kan agak teduh, kondisi intensitas cahayanya, suhunya, dan lain sebagainya itu akan berbeda. Nah, komponen abiotik ini terdiri atas suhu. Suhu ini adalah derajat panas suatu benda. Nah, suhu ini akan mempengaruhi dari komponen biotik
pada lingkungan tersebut. Kemudian intensitas cahaya, yaitu banyaknya cahaya yang masuk ke lingkungan tersebut. Semakin banyak cahaya masuk, maka akan semakin tinggi pula suhu di daerah tersebut, berarti akan semakin kering. Kemudian kondisi air. Nah, kondisi air juga akan mempengaruhi kondisi biotiknya. Karena semakin banyak air berarti akan semakin subur. Kemudian tingkat kelembapan. Tingkat kelembapan ini adalah tingkat kandungan air di suatu daerah. Biasanya di gurun itu kelembapannya tinggi, sementara di hutan itu adalah kelembapannya rendah. Kemudian ada udara. Nah, kondisi udara akan membentuk lingkungan abiotik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kondisi udara ini semakin tinggi biasanya udaranya, maka akan semakin berbeda pula komponen abiotiknya di situ, produsen, konsumen, dan pengurainya. Kemudian ada garam mineral. Garam mineral ini adalah mineral yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk hidup. Kemudian ada tanah. Tanah yang di sini yang dimaksud adalah kondisi hara yang ada di dalam tanah, dan topografi. Topografi itu maksudnya adalah bentuk bentangan dari daerahnya. Ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah, itu adalah topografi. Perbedaan topografi menyebabkan perbedaan pula kondisi lingkungan biotik yang terbentuk. Jadi kalian sudah menyimak materi mengenai lingkungan, makhluk hidup dan lingkungannya. Semoga kalian paham dan kalian dapat mengambil kesimpulan dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, sebelum Ibu tutup, minggu depan kita akan bertemu lagi dengan topik yaitu mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya berupa individu, populasi, dan lain sebagainya. Tujuannya nanti kalian bisa menentukan interaksi apa yang terjadi di lingkungan ekosistem tersebut. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!